Lanjut lagi, masih di seputar review Mas. Saya senang kalau review joran-joran microfishing itu karena memang dari dulu awal saya suka mancing itu microfishing Mas. Satu alasannya karena di sekitar pinggiran Rapening itu ikan-ikan besar hampir jarang. Kalau ikan-ikan kecil banyak, cuma jenisnya memang tidak sebanyak di kota-kota lain. Paling adanya cuma wader, uceng pun jarang. Uceng itu ada di sekitar agak daerah pegunungan ke atas, daerah Sumowono dan sekitarnya itu banyak. Kalau di sekitar sini masih jarang, udang juga jarang. Adanya paling wader, terus sepat. Sepat itu bahasa ilmiahnya apa Mas? Jadi pokoknya paling banyak kalau daerah sini wader ya. Yang paling terkenal di daerah Muncul, Rawasari itu paling terkenal wader hijau. Sampai hari ini koloni habitatnya masih lumayan banyak dibanding di daerah Bejalen. Kalau mungkin ada yang beberapa kali mancing di daerah Bejalen, itu wader hijaunya sudah mulai susah. Tapi kalau di daerah Muncul, Rawasari itu masih banyak. Nah ini yang mau saya review. Saya ngincer ini sebenarnya sudah lama Mas. Ini mirip dengan Trifish Jianghumi yang warnanya ada hijau sama kuning. Nah kali ini yang mau saya review ini produk dari Oregon Mas. Oregon Toscana, ini yang saya bawa ukuran 300. Kita akan review dulu Mas, kembaran Trifish Jianghumi. Oregon Toscana ini yang saya bawa yang ukuran 300 Mas. Di toko ready harga 100.000. Oke, warnanya ini ya jenengannya Toscana ya warnanya Tosca Mas. Tapi Toscanya Tosca biru. Oke, produk dari Oregon. Kita mulai dari sisi bagian belakang. Ini tutupnya sudah logam. Dan ini cat di bagian bawahnya ini doff. Warna sama. Cuma di atas garis tulisan Oregon ini warnanya sama, cuma dia metalik Mas, tidak lagi doff. Oke, Oregon Toscana. Tampilannya keren Mas. Di sisi bagian atas dengan motif yang sama dan tutup bagian atas ini plastik Mas, cuma ada lapisan logam di kulit bagian luarnya. Dari sisi bagian belakang warnanya polos tanpa ada stiker peringatan dan lain-lain, polos semua Mas. Oke, kita akan coba lihat lebih detail Mas. Ini kita buka tutup belakangnya, logam tanpa ada seal karet. Untuk konektor ulir bagian belakang ini tidak ada logamnya, jadi langsung di bagian ruasnya ini yang diulir Mas. Jadi ada kemungkinan misal terjadi korosi, keropos, atau ini mungkin bisa jadi pecah. Kalau mau lebih awet bisa dilindungi dengan karet bakar Mas, jadi lebih awet. Untuk tutup bagian depan ini plastik, cuma di sisi bagian kulitnya ini yang warna kuning emas ini logam. Konektornya ini karet. Ini. Untuk beratnya kita akan timbang tanpa tutup depan. Kita coba timbang di sini. Ini yang ukuran 300. Berapakah beratnya? Aduh. Kok melaku 80 gram untuk ukuran 300 Mas. 80 gram. Untuk panjang tertutupnya kita ukur panjang tertutupnya 38 cm persis, 38 cm. Untuk diameter pangkalnya ini bagian pangkal bener 20,7 mili. 20,7 di ujung bagian pangkalnya ini sebenarnya kecil Mas. Nah ini 13,6 mili. Masih lumayan enak
di pegangannya Mas. Kalau mungkin yang ukuran 360 ke atas ini jadinya mungkin lebih besar ya Mas. Karena yang 300 saja sudah segini besarnya. Susunan ruas tampak dari belakang seperti ini. Rasanya ini masih karbon komposit Mas. Jadi serat-seratnya masih kelihatan putih dan kurang halus. Susunan ruas dari depan seperti ini. Lumayan rapat karena ini juga termasuk ruasnya tidak terlalu panjang Mas, ruas pendek. Untuk tutup belakang dan depannya seperti ini, tidak ada keterangan ukuran berapa. Yang depan ini ada tulisan 18. Sekarang kita akan hitung jumlah ruasnya Mas. Jumlah ruasnya Oregon Toscana. Oh, ini ruasnya tampak seperti ruas dari Oregon Stone Mas. Yang pernah buka atau pernah punya Oregon Stone, di motif ruas dan warnanya kurang lebih sama dengan Oregon Stone. Dan karbon kompositnya juga kurang lebih sama dengan Oregon Stone. Ini, oh ini di ruas ujungnya padat, saya tidak bisa keluarkan. Ini karena diameternya sesak. Oke, kita akan hitung jumlah ruasnya. Dari pangkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ruas. Dan panjang masing-masing ruasnya ini sama. Dari ruas kedua pangkal sampai ke ruas ujung semua sama. Termasuk ruas yang paling ujung. Nah ini panjangnya kurang lebih sama. Seperti ini penampakan ketebalannya. Kalau terlihatnya lebih tebal ini Mas, daripada yang kemarin sudah kita review yang Orca Lunjar Padi. Ini terlihat lebih tebal, cuma karbonnya terlihat lebih bagus di Orca Lunjar Padi daripada Oregon Toscana. Ketebalan dari depan seperti ini. Oke. Ini kelihatan ya Mas. Nanti saya ukurkan Mas. Motif karbonnya seperti ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan mirip seperti ruas karbonnya punya Oregon Stone. Jadi motifnya spiral, sedikit keabu-abuan. Sama persis seperti Oregon Stone. Nah ini. Sampai ke ruas ujung semua sama, glossy Mas. Saatnya sekarang saya akan ukur untuk diameter masing-masing ruas Mas. Ini ruas paling ujung saya tidak bisa ukur dari bagian pangkal karena ini kepentok Mas, tidak bisa keluar. Jadi saya ukur dari sini saja. Perkiraan kurang lebih ya Mas. Ini ruas ke satu ujung 1,1 mili. Untuk ruas keduanya 2,5 mili. Ruas ketiganya 4,1 mili. Ruas kelimanya 5,3 mili. Ini 2, 3, 4. Ruas kelimanya 6,4. Ruas keenamnya 7,7. Ruas ketujuhnya 9,2. Ruas ke-8 10,4. Ruas ke-9 11,7 mili. Oke. Untuk ketebalannya kita ukurkan mulai dari ruas kedua Mas, dari pangkalnya dulu. Oh ini sama, enggak bisa masuk. Perkiraan saja sekitar 0,4 mili dari belakang yang ruas kedua. Ruas ketiganya ini lebih tebal, 0,5 mili. Ruas ketiganya 0,5 sama. Oh ini ruas keempat, ini ruas kelimanya 0,5 sama. Ruas keenamnya 0,5 sama. Berarti dari sisi bagian belakang ketebalannya kurang lebih 0,5 mili Mas. Kita cek di sisi bagian depan, ketebalannya kita mulai dari ruas ketiga saja Mas. Ini ruas ketiganya
bentar mas, 0,3 mili ruas ketiga, yang ruas keempatnya 0,5, ruas kelimanya 0,4, ruas keenamnya ketebalannya 0,5 sama. Berarti ketebalan ruas di sisi depannya 0,5 mili mas, kurang lebih. Saya tidak ukur semuanya karena kalau 1, 2, 3, 4 biasanya sama, ruas berikutnya biasanya kurang lebih sama. Kalaupun ada selisih yang bisa muncul di kaliper ini paling cuma 0,1 sisi perbedaan tertipisnya. Kalau 0,0 berapa mili itu dia tidak bisa terdeteksi karena ini per 0,1 mili. Ya ini. Nah, ini 0,1 bukan 0,01 tapi 0,1. Oke, bisa dimaklumi ya, Mas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk tes action plus tes bending dengan angkat beban. Karena ini spek microfishing, saya akan pakai beban yang 152 gram. 154 gram. Nah, sekarang saatnya mas, kita akan tes actionnya. Oregon Toscana ukuran 300. Seperti apakah actionnya? Bobotnya tadi di angka kisaran 80 graman mas. Oke, untuk detailnya tadi sudah dilihat. Kalau ada yang di skip bisa balik lagi ke belakang untuk lihat detailnya. Oke, secara action seperti ini. Ini terlihat lebih kaku dibanding yang orca lunjar padi mas. Nah ini sama seperti Hawk Abigail. Cuma kalau untuk kelas microfishing ini apa ya, di bagian ujungnya ini kurang sedikit lentur mas. Oke. Nah, seperti ini. Cuma ya memang ini harganya lebih murah, 100.000 di ukuran 300 mas. Oke, jelas? Oke, sekarang kita akan tes bendingnya seperti apa. Untuk kelas microfishing itu cocok enggak? Oke. Oh lupa, kita cek dulu center bebannya mas. Nah ini untuk kelas microfishing harusnya ujung ke belakang mas, tapi ini kok ada di ruas kedua ujung. Jadi center bebannya ada di ruas kedua ujung mas di sini. Nah, dia harus sedikit disetting biar untuk nutul megang gini tidak terasa kemeng. Kalau lama kan ini suwe-suwe kesel. Oke, kita lanjut tes bending mas. Ini kita akan cek bendingnya untuk yang Oregon Toscana mas. 155 gram. Nanti kita timbang ulang mas, beneran penasaran. Kita pasang dulu bebannya. Aduh, colot. Seperti apakah bendingnya? Joran microfishing dan menyenangkan, mancing microfishing itu menyenangkan mas. Ini lebih kaku Toscana mas. Seperti ini dari belakang. Ini oke, kelihatan ya mas. Oke, sekarang kita akan cek panjang reelnya ada berapakah. Oregon Toscana ukuran 300, apakah reel di 300 atau lebih atau kurang mas? Mana ujungnya? Udah deh, cuma di 290 mas loh. Kalau sampai ujung tali ya 292, 293. Jadi tidak ada 300 mas. Sudah cukup puaskah untuk review Toscana? Saya sebenarnya review ini sudah kepingin agak lumayan lama mas, cuma di toko baru ready sekarang. Jadi yang mau sama kepinginnya seperti saya, monggo bisa langsung ke toko. Kalau yang suka microfishing tapi jorannya sedikit kaku, bisa jadi opsi Toscana dan harganya lebih murah. Mungkin opsi lain bisa ke Silincah, cuma beda di gagangnya. Kalau dari sisi ruasnya ini sama seperti Oregon Stone. Kalau Oregon Silincah kan hitam, kalau kompositnya kurang lebih sama. Secara beban di ukuran 300 dengan Silincah kurang lebih sama. Silincah itu berapa ya mas? Saya lupa, yang ingat bisa komen-komen sini mas.
Selincah. Yang jelas ini di harga 100.000 cukupan lah, karena joran-joran microfishing yang ringan itu kalau mungkin kualitasnya yang jauh di atas ini ya regane lumayan laring-laring mas, laring-laring. Kalau yang suka kaku ya ini saja pas lah 100.000. Kalau mau yang lebih lentur dan kuat ya mungkin kalau mau ringan lentur kuat ya jatuhnya jadi mahal. Kalau mau lentur tapi berat, Orca TJL itu harganya lebih murah mas. Itu lentur dan kuat, saya pernah pakai juga. Oke. Secara warna saya suka ini Toscana. Oke, 100.000 mas. Saya rasa reviewnya ini saja cukup. Nanti kita akan battlekan dengan yang sudah kita review, yang Orca Lunjar Padi mas. Sama-sama untuk microfishing, sama-sama di ukuran 300. Selisih harganya sedikit. Yang Toscana ini cukup 100.000 saja. Yang Lunjar Padi kemarin berapa ya mas? Ada yang inget enggak? Komen-komen mas. Oke, tunggu review selanjutnya, kita akan battlekan mas. Terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu mas.